Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita pada hari ini adalah tema 7, subtema 3, pembelajaran 3, dan pembelajaran 4. Kita lihat pada pembelajaran 3. Masyarakat Indonesia beragam budaya, suku bangsa, bahasa, dan agama. Namun, kita harus tetap bisa saling toleransi dan saling menghargai. Kita lihat di sini. Keragaman ekonomi di Indonesia. Keragaman ekonomi di Indonesia sangat banyak. Kita bahas beberapa poin. Yang harus Anda pahami adalah aktivitas ekonomi itu terdiri atas 3. Ada produksi, ada distribusi, dan ada konsumsi. Kemudian kita lihat di sini. Jenis aktivitas ekonomi dan bidang-bidang ekonomi yang terkait. Kita lihat yang pertama, aktivitas ekonomi di bidang pertanian, yaitu ada pertanian lahan kering dan ada pertanian lahan basah. Contoh pertanian lahan kering itu adalah seperti perkebunan, sawit, tebu, karet, dan sebagainya. Sedangkan lahan basah seperti sawah, yaitu membutuhkan banyak air. Kita lanjutkan ke aktivitas ekonomi bidang peternakan, terbagi atas 3. Peternakan unggas, contohnya ayam, itik, burung, dan angsa. Sedangkan peternakan hewan kecil, kelinci, kambing, dan domba. Sedangkan peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda. Kita lanjutkan. Aktivitas ekonomi di bidang perikanan, yaitu di bidang ikan, yang juga terbagi atas 2. Ada yang namanya perikanan tangkap dan ada perikanan budidaya. Kita lihat, contoh perikanan ikan tangkap itu adalah nelayan yang menangkap ikan di laut. Sedangkan aktivitas perikanan budidaya itu adalah yaitu ikan yang ada di darat, maksudnya seperti kolam, sungai, sawah. Apa contoh ikannya? Yaitu seperti ikan lele, mas, nila, dan mujair. Kemudian kita lanjutkan. Aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Di bidang kehutanan yang harus Anda pahami. Dahulu Indonesia dijuluki dengan karpet hijau. Maksudnya apa? Yaitu hutan di Indonesia tampak hijau kalau dilihat di udara. Kemudian potensi hasil hutan yang terdiri atas ada yang namanya hutan kayu dan ada hutan non-kayu. Contoh hutan kayu ini yaitu yang menghasilkan kayu bisa seperti jati dan masih banyak pohon-pohon besar yang ada di hutan. Dan non-kayu yaitu seperti kina, karet, damar, dan sagu. Kemudian kita lihat arti penting memahami keragaman masyarakat Indonesia. Kita harus bisa memahami keragaman. Kita harus bisa menghargai keragaman agama, keragaman warna kulit, keragaman suku, keragaman bahasa. Ini dampak yang akan terjadi nih. Dampak negatif apabila kita tidak memahami masyarakat, apabila kita tidak menghargai masyarakat, maka yang akan terjadi adalah konflik atau masalah. Kalau seandainya kita tidak menghargai, maka kita akan terjadi perpecahan. Kalau kita tidak menghargai, maka masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik serta merendahkan masyarakat dan kebudayaan lain. Kemudian semangat nasionalisme berlebihan, mempersulit pemerintah dan sebagainya. Itulah ini contoh dampak negatif kalau kita tidak menghargai keragaman. Kemudian kita lihat
Ini contoh tindakan yang mencerminkan sikap toleransi. Contohnya adalah kita harus bisa saling menghargai. Mau agama apa, mau suku apa, mau bahasa daerah mana, kita harus bisa saling menghargai. Kemudian kita harus bisa hidup berdampingan secara damai. Ini pun juga pernah terjadi pada seperti Rasulullah yang juga hidup di lingkungan kafir Quraisy, orang Yahudi dan sebagainya. Kemudian kita harus bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik tanpa ada perbedaan suku, agama dan sebagainya. Kemudian ini sikap yang harus anak-anak Ustadz lakukan di rumah. Sikap yang hendaknya kita hindari. Sikap yang anak-anak Ustadz harus hindari, yaitu anak-anak Ustadz tidak boleh memaksa kehendak orang lain. Kemudian anak-anak Ustadz tidak boleh acuh tak acuh, harus saling menghargai. Anak-anak Ustadz tidak boleh membanggakan sukunya, tidak boleh membanggakan agama, tidak boleh membanggakan golongan. Kemudian anak-anak Ustadz harus mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsa lain lebih baik daripada suku bangsa yang lain. Dan selanjutnya, kemudian kita masuk ke pembelajaran 4. Masih tentang keragaman ekonomi. Tadi sudah keragaman ekonomi tapi cuma sebagian. Kemudian kita lanjutkan. Contoh keragaman ekonomi selanjutnya. Aktivitas ekonomi di bidang pertambangan, yaitu seperti migas atau minyak dan gas, serta barang tambang non-migas. Contohnya perak, tembaga, batu bara, intan dan sebagainya. Silakan Anda lanjutkan di rumah. Aktivitas ekonomi di bidang industri. Di bidang industri, kalau kita ambil aja seperti di Batam, mungkin ada contoh-contoh industri di Batam itu seperti industri kain, industri sepeda, industri printer dan sebagainya. Sangat banyak. Kemudian kita lanjutkan aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Mungkin ada orang tua anak-anak Ustadz atau tetangga yang kerjanya sebagai seorang pedagang. Ada yang bekerja sebagai pedagang pertanian seperti pedagang beras dan sebagainya. Ada yang bekerja sebagai bagian peternakan, yaitu berdagang jual ayam potong. Ada perikanan, berdagang menjual ikan. Ada hutan, berdagang menjual kayu dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Kemudian aktivitas ekonomi di bidang jasa. Ini di bidang jasa. Seperti yang kita lihat di Pulau Batam. Antara Pulau Batam dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitar Batam lainnya, itu kita membutuhkan alat transportasi. Kalau di sini mungkin bisa menggunakan alat transportasi laut, yaitu seperti kapal. Namun kalau di Indonesia ada juga alat transportasi udara seperti pesawat. Dan ada juga alat transportasi darat seperti mobil, motor, kereta api, dan sebagainya. Untuk pembelajaran selanjutnya, sikap toleransi terhadap keragaman. Ini sering Ustaz sampaikan dan insya Allah anak-anak Ustaz pun juga sudah mempraktekkan, baik mempraktekkan di sekolah ataupun di rumah. Toleransi dalam keragaman agama. Kita di Indonesia, pemerintah menjamin dalam Undang-Undang 1945 menjamin kebebasan beragama. Terdapat pada pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Pemerintah menjamin, dan ini pun sesuai dengan syariat Islam, yaitu yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Kafirun, yang insya Allah anak-anak pun sudah hafal semua. Sikap toleransi antar umat beragama dapat diwujudkan dalam bentuk, ini contohnya, tidak menghina agama orang lain, tidak memaksa agama kepada orang lain, menghormati agama orang lain dan sebagainya, dan sampai selanjutnya. Kemudian toleransi dalam keragaman suku dan ras. Anak-anak Ustadz yang mungkin yang sukunya Medan harus
bisa toleransi dengan tetangga yang sukunya mungkin Aceh, Bugis, Flores, dan sebagainya. Insya Allah toleransi dalam keragaman suku ini sudah dipraktekkan di rumah dan juga di sekolah seperti 4 Zaid. Anak-anak Ustadz yang berasal dari Aceh, dari Medan, dari Palembang, dari Padang, namun tetap saling menghargai. Toleransi dalam keragaman sosial budaya. Ini tentang kehidupan sosial dan budaya. Indonesia memiliki keragaman sosial, namun kita harus bisa tetap saling menghargai satu sama lain. Kemudian, bangga terhadap kebudayaan dalam negeri, menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia, mengetahui dan selalu mencari informasi dan sebagainya. Silakan Anda lanjutkan di rumah. Kemudian, toleransi dalam keragaman gender. Maksudnya, anak-anak yang laki-laki harus bisa menghargai yang perempuan dan sebaliknya, yang perempuan pun harus bisa menghargai yang laki-laki. Intinya apa? Intinya kita hidup itu harus saling toleransi, saling menghormati, saling menghargai. Dan ini pun juga sesuai dengan syariat Islam. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.